Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fi syahri Ramadan al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihi allati la tuhsa washkuruhu ala fadlihi alladzi la yuhsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mab'utsu rahmatan lil insani wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan bertemu dalam bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Ayah muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan ini kita diajak, salah satu tujuan daripada bulan Ramadan ini, kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita dibangun supaya menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hal yang sering kita tidak sadari, yaitu bagaimana pengaruh teman atau lingkungan pergaulan. Maka hal ini sangat penting dengan kaitannya dengan tujuan tadi daripada bulan Ramadan, untuk membentuk pribadi yang lebih bertakwa dan pribadi yang lebih baik ke depannya. Maka ketika pengaruh teman atau lingkungan pergaulan yang salah, maka bisa-bisa tujuan-tujuan tersebut tidak bisa kita dapatkan. Maka daripada video ini, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas bagaimana yang dinamakan toxic circle, sekaligus menjadi judul atau tema daripada video kali ini. Toxic circle yaitu lingkungan pertemanan yang membawa kita kepada keburukan. Toxic circle adalah teman atau kelompok yang mengajak kita untuk malas-malasan ibadah, mengajak begadang tanpa manfaat, mengajak bermain berlebihan saat Ramadan, bahkan bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka contoh-contoh yang ada pada bulan Ramadan ini kita bisa dapatkan. Ada yang mengajak nongkrong sampai larut malam, main game terus-terusan sampai tidak mengingat waktu, atau ngobrol hal yang tidak bermanfaat sehingga kita lupa sholat, lupa sahur, dan malas bangun subuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalilu." Seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis ini mengajarkan bahwa teman sangat mempengaruhi kita. Kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah kita akan ikut menjadi baik. Tapi kalau berteman dengan orang yang buruk, kita, nauzubillah, bisa-bisa terbawa menjadi pribadi yang lebih buruk. Maka Rasulullah SAW bersabda juga dalam perumpamaan teman yang baik dan yang buruk. An Nabi Musa radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Mathalul jalisi salihi was-sau'i kahamilil miski wa nafi'il kiri. Fahamilul miski imma ayyukhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafi'ul kiri wa imma ayyukhriqa siyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan." Perumpamaan teman yang baik seperti penjual minyak wangi, dan teman yang buruk seperti pandai besi. Penjual minyak wangi akan memberi minyak wangi, atau kamu membeli darinya, atau kamu akan mendapatkan bau harumnya. Sedangkan pandai besi bisa jadi akan membakar pakaianmu, atau kamu akan mendapatkan bau tidak sedap darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya adalah ketika kita memilih teman yang baik, maka kita akan membuat
diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih harum, menjadi baik akhlaknya, menjadi baik perilakunya. Maka ketika kita memilih teman buruk, maka bisa membakar kita, bisa membawa kita kepada hal-hal keburukan. Maka hal ini juga berkaitan dengan boleh atau tidaknya nongkrong di bulan Ramadan. Maka jawabannya adalah boleh, asalkan memperhatikan yang pertama, yaitu tidak melalaikan ibadah. Jangan sampai dengan nongkrong di malam Ramadan bisa melalaikan ibadah-ibadah yang ada, terutama ibadah-ibadah fardu, kemudian diikuti dengan ibadah-ibadah sunnah. Maka jangan sampai kita lalai terhadapnya. Kemudian kita harus memperhatikan tidak begadang dengan sia-sia. Maksudnya ialah boleh begadang akan tetapi memiliki manfaat, seperti membaca Al-Quran, i'tikaf di dalam masjid, atau hal-hal yang lain yang baik. Kemudian yang ketiga, jangan sampai mengganggu orang lain. Kita tidak boleh mengganggu orang lain, terkhusus orang-orang yang mengaji i'tikaf di dalam masjid. Jangan sampai nongkrong di malam Ramadan ini bisa membuat orang terganggu, terutama yang orang-orang yang sedang beribadah. Maka yang keempat adalah kita boleh nongkrong di bulan Ramadan asalkan diisi dengan hal-hal yang baik, seperti tadi ngaji, berdiskusi-diskusi yang baik, tarawih bersama, khatamkan Al-Quran, i'tikaf di dalam masjid, dan hal-hal baik yang bisa kita lakukan di malam-malam Ramadan. Maka pesan untuk anak-anak semua, terkhusus anak-anak Rutaba Mahya, santriwan santriwati, maka pilihlah teman yang mau sholat tarawih bareng. Maka pilihlah teman yang mau sholat tarawih bersama, mau mengaji bersama, mau saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Maka ketika ada teman yang mengajak kepada hal-hal keburukan, jangan sampai mau. Jangan sampai terpengaruh olehnya. Ketika kita diajak, ayo bermain petasan, maka saat disitulah silakan untuk bisa menolaknya. Maka yang pertama tadi, pilihlah teman yang mau sholat tarawih bersama, mau mengaji bersama, mau saling mengingatkan dalam kebaikan. Maka pesan untuk orang tua, awasi pergaulan anak. Jangan sampai anak kita bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, dengan teman-teman yang mengajak kepada keburukan. Maka tugas daripada orang tua yaitu mengawasi pergaulan anak. Kemudian yang kedua adalah arahkan anak ke lingkungan yang baik. Bawa dia ke dalam majelis-majelis taklim, pada sekolah-sekolah mengaji. Alhamdulillah anak-anak Rutaba Mahya walaupun di bulan Ramadan tetap mengaji. Kemudian jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman dan islami. Buat suasana menjadi nyaman. Jangan sampai di dalam rumah ketika puasa sedang rapar-raparnya akan malah justru membuat keadaan rumah menjadi tidak nyaman. Maka jadikanlah suasana rumah menjadi tempat yang nyaman untuk beristirahat, menjadi tempat yang nyaman untuk saling bertemu dengan keluarga. Kemudian selanjutnya ialah bagaimana bahaya toxic circle ini di dalam bulan Ramadan terkhususnya. Maka ketika kita memilih teman yang salah, maka ketika kita memilih lingkungan kelompok yang salah, maka yang pertama kita dapatkan yaitu puasa bisa tidak jadi maksimal, membuat kita malas beribadah, kemudian waktu terbuang sia-sia. Selama bulan Ramadan ini kurang lebih 30 hari itu bisa menjadi sia-sia karena kita salah memilih teman atau salah memilih lingkungan. Kemudian bisa terjerumus kepada hal-hal kebiasaan buruk. Padahal Ramadan adalah bulan penuh pahala, yang mana ketika kita melakukan kebaikan di dalamnya akan dilipat gandakan. Maka tips untuk memilih teman yang baik adalah
Yang pertama, pilih teman yang rajin sholat, suka mengingatkan kebaikan, tidak mengajak pada hal-hal yang buruk, membuat kita lebih dekat kepada Allah. Maka pesan lagi untuk anak-anak, khusus anak-anak santriwati Mahya, santriwan dan santriwati, jangan ikut-ikutan kalau diajak hal buruk. Ketika ada yang mengajak, ayo bermain petasan, ayo bermain lari-larian, tidak usah taraweh, tidak usah mengaji, tidak usah tadarus, itu bisa besok hari. Maka saat disitulah kamu harus mengatakan, aku mau taraweh dulu, aku mau tadarus dulu. Jangan sampai terpengaruh. Kemudian carilah teman yang sama, carilah teman yang sama-sama ingin masuk surga. Jangan mencari teman yang ingin membawa kita ke dalam api neraka atau hal-hal keburukan lainnya. Maka pesan untuk orang tua, ayah bunda, jadilah contoh yang baik untuk anak kita. Jangan sampai kita menyuruh anak kita untuk berbuat kebaikan, akan tetapi kita tidak memberikan contoh yang baik. Kemudian kenalilah teman anak-anak kita. Kita harus bisa mengenali siapa saja teman-teman anak kita agar lebih tahu. Jangan sampai kita tidak tahu siapa temannya di luar sana. Jangan sampai kita tidak tahu siapa temannya bergaul, karena ini sangat mempengaruhi tadi tujuan-tujuan daripada kita di bulan Ramadan ini terkhususnya. Ketika kita tidak tahu dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul, yang ditakuti adalah dia terbawa kepada hal-hal keburukan yang diajak oleh temannya. Kemudian adalah arahkan dengan lembut. Arahkan anak-anak kita dengan kata-kata yang lembut, dengan pembawaan yang lembut. Jangan sampai kita menasihati, mengingatkan dengan marah. Maka pada kesempatan kali ini, semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi hamba yang lebih baik ke depannya. Bisa memilih teman yang lebih baik, terkhusus pada bulan Ramadan ini, juga ke depannya tentunya. Bisa menjauhi teman-teman yang membawa kita kepada keburukan, teman-teman yang membawa kepada toxic circle tadi, dan menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri pada kesempatan kali ini, semoga pada video yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan khususnya pada teman-teman dimanapun berada. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.